Shalom, selamat pagi. Kembali kita dalam renungan pagi hari ini dan kita tetap membahas satu tema yang agak panjang, yaitu aku harus menumpang di rumahmu. Dan di bagian ini kita akan melihat saudara yang kasih Tuhan bahwa hal itu harus terjadi di dalam kehidupan kita. Kemarin kita belajar bahwa Yesus menumpang dalam hidup kita dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Dia. Dan pagi ini kita akan lihat ayatnya di dalam Lukas 19 ayat yang ke-6. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya katakan bahwa mengiring Tuhan itu tidak harus dengan cara kita, tetapi harus dengan cara Tuhan. Kita pernah bahas itu di bagian sebelumnya. Dan Alkitab catat, Sakius segera turun. Artinya bahwa Sakius meninggalkan cara dia untuk melihat, bertemu dengan Yesus. Seringkali banyak kita ini ketemu dengan Yesus, ingin ketemu dengan Yesus dengan cara kita. Dan akhirnya kita tidak pernah ketemu dengan Yesus. Dan kita betul-betul tidak berjumpa dengan Dia dalam kehidupan kita. Mungkin kita ada dalam kerumunan atau bisa melihat Yesus, tapi kita tidak berjumpa dengan Dia. Kecuali, saudaraku, kita menuruti cara Tuhan. Dan kalau Sakius tidak mau turun, dia hanya tetap di atas pohon, dia melihat orang banyak, dan dia melihat Yesus dan tidak pernah terjadi apa-apa. Akan terjadi apa-apa ketika dia menuruti apa yang Tuhan katakan, sehingga Tuhan berkata, Sakius, segeralah turun. Artinya Sakius, tinggalkanlah caramu itu melihat aku, atau caramu itu menemui aku. Tetapi ikutilah caraku supaya engkau bisa berjumpa dengan aku. Dengan syarat engkau harus turun meninggalkan cara yang lama. Ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Artinya bahwa Yesus akan menumpang dalam hidup kita ketika kita ini menuruti akan perintah Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, karena ketika kita menuruti perintah Tuhan, itu kita sedang berurusan dengan hati kita sebetulnya. Dikatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kamu akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi saudaraku kasih Tuhan, ternyata ketika kita menuruti akan perintah Tuhan, itu kita sedang berurusan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita tidak menuruti perintah Tuhan, walaupun kita ada dalam kerumunan orang banyak bersama dengan Yesus, itu pun tidak akan pernah terjadi apa-apa dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu menuruti akan segala perintah Tuhan. Dikatakan lagi dalam Yohanes 14 ayat yang ke-24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi kalau kita itu tidak menuruti firman-Nya, maka sesungguhnya kita tidak mengasihi Dia. Dan Sakius mendengar akan firman Tuhan berkata, turun, aku akan menumpang di rumahmu. Dan Sakius menulis apa dikatakan dalam firman Tuhan, ia segera turun. Dia tidak berdialog, tapi dia lakukan apa yang Tuhan mau. Ini yang menyebabkan Yesus menumpang di rumah Sakius. Jadi saudara kasih Tuhan, apakah kita adalah orang-orang yang menuruti akan perintah Tuhan? Ada seorang kaya, dia datang kepada Yesus dan dia berkata, Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya aku berhidup yang kekal? Tuhan katakan banyak hal kepada orang itu, dan yang terakhir, jual seluruh hartamu dan ikutlah aku. Bagi orang kaya itu sesuatu yang sulit. Dia tidak bisa melakukan itu dan dia pergi dengan susah hati. Artinya bahwa dia melakukan, dia menuruti hukum, tapi dia tidak menuruti apa yang Tuhan Yesus katakan. Biarlah dalam hidup ini, saudara adalah orang yang mengasihi Tuhan. Yang melakukan, yang bertindak,
yang ibadah kita adalah ibadah yang mengasihi Tuhan, artinya menuruti perintah Tuhan, bukan menuruti keinginan hati kita. Bahkan dikatakan 2 Timotius 4 ayat yang ketiga, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Kita tidak bisa, saudaraku. Banyak orang pindah gereja karena mereka ingin memuaskan telinganya. Tidak tahan dengan pendeta yang satu, dia pindah ke pendeta yang lain. Artinya bahwa dia beribadah menurut aturan dia sendiri. Dan orang semacam ini dia akan tidak berjumpa dengan Tuhan. Dia hanya berjumpa dengan kerumunan orang yang sedang bersama dengan Tuhan, tapi dia sendiri tidak mengalami sesuatu dengan Tuhan. Mereka pindah dari gereja satu ke satu, dan hidupnya berpindah-pindah. Saya harap itu tidak terjadi dalam kehidupan saudara. Turutilah apa yang Tuhan mau, walaupun tidak menyenangkan telinga kita. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, biarlah kami adalah orang menuruti apa yang Tuhan mau. Jangan menuruti hati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.